mungkin menjadi perhatian kita. Yang tadi 48% hasil testing itu ternyata normal. Bagiannya discontinue delay lab and X-ray test ordering salah satunya ya. Tidak tiap hari kita minta misalnya ya. Kemudian daily review X-ray, kemudian tentunya awareness terkait dengan testing ini kita harapkan bisa kita implementasikan di tempat kita ya. Nah, conclusion ya, saya kira need of cost containment ACC ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita semua ya. Tidak berarti kita melakukan cost containment ini kita mengurangi mutu pelayanan kita. Tapi secara wise bisa kita kendalikan yang seperti tadi saya bilang, tidak mendelay operasi kalau di perioperatif. Kemudian hal-hal yang terkait dengan ICU tidak tiap hari misalnya kita melakukan pemeriksaan yang tidak diperlukan ya. Kita harus melakukannya tentunya ya, melakukan dengan safe and compassionate anesthesia ya. Dalam konteks patient safety tetap kita kedepankan, tentunya dengan keilmuan yang kita miliki ya, kita harus bisa lebih simple sebagai teknisian. Dan kemudian tentunya kalau kita lakukan ini, kita bagian yang tidak terpisahkan dari institusi rumah sakit, di mana saat ini rumah sakit merupakan kebanggaan tertinggi untuk bisa kita melakukan pelayanan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Karena ini adalah plenary, maka diskusinya tidak ada. Namun kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, silahkan bisa kita jawab bersama-sama ya. Kita semua bagian keluarga besar daripada Perhimpunan Dokter Anestesi Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf karena ada kesulitan teknis di lapangan tadi. Saya lihat pixelnya terlalu jadi Bapak Ibu nggak bisa baca slide saya nanti. Moga-moga dengan ini bisa lebih jelas ya. Baik Bapak Ibu, saya diberikan topik yang maya gitu ya, Patient Safety and Quality Improvement Rules ya. Baik, ini adalah pengenalan bahwa tempat saya bekerja selama hampir 20 tahun belakangan ini. Dan pokok bahasan yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengenalkan mengenai Global Patient Safety Action Plan dari WHO, program WHO yang periode ketiga. Kemudian bagaimana kita memahami peningkatan keselamatan pasien dan mutu klinis. Kemudian perlunya dukungan organisasi ya, untuk menjalankan keselamatan pasien ini. Tidak bisa hanya niat kita sendiri saja. Dan beberapa panduan yang karena sebelumnya sudah dideteksi oleh organisasi, oleh manajemen klinis sehingga menjadi lebih baik ya. Nah ini adalah Global Patient Safety Action Plan. Ini jamnya nggak nyala ya. Global Patient Safety Action Plan. Misinya tidak ada seorang pun yang cedera di dalam pelayanan kesehatan. Jadi bukan hanya pasien, tapi juga pengunjung, keluarga pasien, tenaga kesehatannya juga ya. Misinya, kemudian strateginya, dan definisi dari keselamatan pasien di WHO adalah suatu kerangka kegiatan yang terorganisir, yang menciptakan budaya. Jadi yang pertama adalah budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan dalam pelayanan kesehatan yang secara konsisten dan berkelanjutan menurunkan risiko. Jadi kita melakukan tiap kali suatu risk management, mengurangi terjadinya bahaya yang dapat dihindari, memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan mengurangi dampak bahaya itu ketika terjadi ya. Nah ini adalah 7x5 matrix strategic action dari WHO ya. Di situ kita lihat bahwa kita harus policy for zero patient harm, antara lain dengan safety standards ya, melakukan safety standards. Kemudian untuk melakukan keselamatan pasien ini tentunya kita harus punya data. Jadi information and research ya. Ada incident reporting and learning system. Datanya untuk belajar, bukan untuk menyalahkan Bapak Ibu ya. Kemudian ada surveillance, ada information system, ada improvement programs dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, apa bedanya antara keselamatan keamanan dan mutu ya? Teori menyatakan bahwa yang mutlak adalah selamat ya, selamat nomor satu ya. Setiap proses yang rumit seperti pemberian anestesi yang dinamis ya, tiap kali dinamis, kita sudah merencanakan tetapi dalam perjalanannya pasti ada gejolak dan gejolaknya bisa kita predik, bisa juga mendadak tidak sesuai dengan prediksi kita seperti itu ya. Nah itu dapat dibuat jauh lebih aman. Misalnya dosis obat intravena gitu ya, kita bisa periksa dan periksa ulang terus ya. Dan setiap langkah itu akan menambah tingkat keamanan. Jadi misalnya saya TCI remifentanil gitu. Saya berikan 2, rencananya nanti saya turun 1 gitu ya. Ternyata baru berapa detik tensinya, nadinya sudah turun. Nah saya akan turunkan lagi, yang tadi rencana 1 mungkin menjadi 0,8 seperti itu ya. Nah, jadi kita harus selalu dinamis untuk mencari keamanan ini. Dan peningkatan kualitas ini di sisi lain pasti seperti tadi Prof. Safri sampaikan, memperhitungkan biaya tambahan dari setiap perubahan dalam praktek. Dan akhirnya kita akan bertanya seberapa kualitas yang mampu kita beli. Ini pasien saya berikan analgetik fentanyl saja atau saya pakai remifentanil, biayanya berbeda seperti itu.
Tetapi ini lebih mahal atau lebih murah? Kalau pasiennya lebih selamat, pulang rumah sakit lebih cepat, ya akan lebih murah tentunya ya, seperti itu. Nah, karena itu peningkatan kualitas ini adalah penerapan sumber daya yang terbatas ya. Dari kita manusianya dan waktunya untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak terbatas. Slide berikutnya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan suatu program manajemen mutu yang ideal, yang secara terus-menerus untuk meningkatkan keselamatan pasien. Meningkatkan mutunya ini, untuk meningkatkan keselamatan pasien ini, apakah kerjaan manajemen, kerjaan direktur? Ya. Kerjaan saya? Ya. Kerjaan kita di depan pasien ini ya, selalu. Kita harus selalu bagaimana secara dinamis ya, melakukan keselamatan pasien, dengan demikian kita meningkatkan mutu. Nah, bagaimana caranya kita bisa belajar? Kita dengan pertama mengumpulkan data ya. Jadi saya punya data pasien ini di medical recordnya kemarin dapat dosis sekian, efeknya begitu. Jadi sekarang saya tidak berikan lagi dosis itu, dosisnya saya atur, mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah. Demikian juga jenis obatnya. Nah, dari mana kita tahu itu? Dari data, medical record dan lain-lain. Kemudian kita mengidentifikasikan perbedaan dalam praktek. Jadi kalau diberikan ini begitu, kalau diberikan itu begitu. Nah, mana yang lebih baik ya? Nah, jadi kita melakukan suatu benchmarking antara tindakan kita, antara evidence-nya bagaimana, hasilnya bagaimana. Selalu kita melakukan penetapan tolok ukur, benchmarking, untuk mengidentifikasi peluang perbaikan ya. Baik dalam keselamatan pasien kita pada pasien kita, juga dalam mutunya ya. Dan yang berikutnya, kita melakukan suatu change management, memperkenalkan suatu perubahan ya. Jadi kiat manajemen ini bukan hanya kerjaannya komite mutu atau direksi, bahwa mereka harus melakukan pengumpulan data, melakukan evaluasi, kemudian melakukan proses manajemen seperti PDSA, seperti change management ya. Tapi kita juga dalam pekerjaan kita sehari-hari, ya slide-nya udah keluar, makasih. Ya tadi ini kita harus memperhitungkan penerapan sumber daya terbatas, oke sudah ya. Nah ini yang berikutnya tadi ya. Mengumpulkan data, mengidentifikasi perbedaan dalam praktek, benchmarking, memperkenalkan perubahan tadi, change management, dan kita melakukan pengukuran ulang ya, seperti itu. Nah, siklus peningkatan kualitas yang berkelanjutan ini mengarah kepada kemajuan kinerja yang progresif dan bertahap ya. Jadi change management kerjaannya direktur, kerjaannya komite mutu, kerjaannya kepala unit anestesi, tapi juga kerjaan saya sehari-hari sebagai praktisi ya, seperti itu. Nah ini saya ingin memperkenalkan dari Journal of Ethics American Medical Association yang menyatakan bahwa, cerita bahwa sejak pertama, ini yang di London itu, The World First Anesthesia Society tahun 1893, jadi praktek anestesia adalah undergoing rapid change, kemudian sehingga ASA dia merasa ada suatu kebutuhan untuk mekanisme continuous quality improvement, sehingga mereka membuat dua hal, yaitu membentuk Anesthesia Patient Safety Foundation. Di kita di Perdatin belum ada. Kemudian sudah ada ya, baru ya, INASQA ya. Kemudian Creation of Anesthesia Quality Institute. Nah, ini yang kita belum ada. Apa saja yang mereka lakukan? Misi dari APSF ini, tidak ada pasien yang boleh cedera karena anestesi. No patient shall be harmed by anesthesia. Dan ini menjadi model bagi National Patient Safety Foundation. Mereka juga saya rasa baik untuk model kita yang mempertemukan para ahli anestesi, perawat anestesi semuanya ya,
mengumpulkan, menganalisis dan mengenal insiden kritis selama anestesi dan mengembangkan peralatan obat untuk meningkatkan keselamatan pasien. Dan mereka mendanai penelitian mengenai keselamatan, menerbitkan banyak materi-materi, nanti kita lihat, untuk supaya kita bisa lebih aman, ya seperti itu. Dan mereka membentuk suatu closed claim project, ya. Closed claim, close-nya ini bukan close dekat ya, tapi seperti close call gitu. Jadi kalau ada KTD kita harus dekat dengan kasus itu untuk perbaikan, ya, close claim. Ini didanai oleh ASA untuk memfasilitasi pemahaman tentang tanggung jawab kita dalam praktek dan meningkatkan keselamatan pasien dengan bekerja sama dengan asuransi malpraktek meninjau kasus efek samping pada anestesi dan menghasilkan proyek-proyek peningkatan keselamatan selama 20 tahun, ya. Dan mereka membentuk Anesthesia Quality Institute untuk peningkatan kualitas dalam praktek klinis anestesiologi. Ini yang kita belum punya, ya. Dan mereka meluncurkan produk National Anesthesia Clinical Outcome Registry. Kita melakukan suatu registry. Kita bikin registry mengenai apa waktu itu nggak jalan-jalan, ya. Nah, ini kita harus melakukan satu registry. Dan dibangun berdasarkan banyak data, sehingga dengan demikian kita dan hasil-hasilnya bagaimana kita bisa mendokumentasikan, dan kita juga statusnya sudah menggunakan sistem manajemen informasi anestesi, ya. Jadi semua hal dalam pekerjaan kita bisa kita gunakan untuk bahan untuk meningkatkan kualitas, ya. Nah, ini salah satu contoh yang sehari-hari kita alami. Pasien kita spinal tensi turun, nggak apa-apa. Tensi 80, nggak apa-apa. Bener nggak? Karena ada bahaya ternyata, ya. Ada bahaya myocardial, ada renal injury. Bahkan bisa delirium juga, ya. Nah, ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan di sini. Bagaimana sih hubungan antara hipotensi dan organ injury tadi? Yang kedua adalah bagaimana sih, sulit gak sih kita untuk menahan tekanan darah ini gitu, ya. Dan sebetulnya dalam banyak kasus kita bisa nyetel obat kita, cairan kita, ya, sehingga tensinya lebih baik, ya. Dengan demikian perfusi lebih baik, ya. Atau kita bisa gunakan vasopresor. Buat teman-teman di anestesi ini banyak yang tabu, ya. Tabu. Di OK kalau pakai norepinefrin, pakai dobutamin, itu kan ICU, ini kan OK. Kalau kita pakai di OK, ini pasiennya sudah jelek. Bukan, ya, bukan. Jadi tidak ada data bahwa pemberian low dose vasopresor is harmful, ya. Pakai saja. Nah, ini kalau ini benar kecil, ya. Maaf. Ini mengenai NORA, non operating room anesthesia. Ini belakangan ini menjadi bukan hanya di kita saja, di luar juga di Amerika ini 50% lebih dari kasus yang kita lakukan adalah NORA. Kemudian standarnya bagaimana cara ini? Karena angka KTD di NORA ini tinggi, baik di Amerika pun tinggi. Kalau di Indonesia aman, karena yang mati nggak dilaporkan, seperti itu. Nah, kita ada beberapa persiapan, siapa saja fakultinya, siapa yang berhak untuk melakukan NORA. Kemudian equipment, ya. Peralatan apa? Peralatan NORA sama dengan peralatan yang ada di kamar operasi. Kemudian bagaimana staff and teamwork-nya? Siapa yang harus ada di dalam teamwork NORA ini, non operating room anesthesia. Kemudian apa yang harus kita lakukan pra prosedur, ya. Pra prosedurnya, pemilihan pasiennya, mana yang boleh NORA, kemudian intra prosedur care, post prosedur, dan continuous quality improvement-nya bagaimana. Ini ada di APSF 2023. Silakan Bapak Ibu browsing, ya. Nah, kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita harus melakukan disclosure. Apa saja yang harus kita lakukan? Kita cari ruangan yang baik, kemudian kita jelaskan kepada keluarga dan seterusnya. Apology, permintaan maaf, saya prihatin dengan apa yang terjadi pada Bapak Ibu, ya. Kemudian yang jangan kita lupakan adalah second victim. Second victim adalah bapak-bapak ibu semuanya. Ini terjadi ternyata hampir dari 80%, jadi pasti bapak ibu juga pernah mengalami
menjadi second victim. Dan kalau Bapak Ibu tidak bisa mengatasinya, kita akan bisa menjadi PTSD. Ya. Nah ini yang coping mekanismenya adalah seperti ini ya. Ini ada di APSF, yang di kita belum ya. Nah ini adalah kolaborasi dan interaksi antara APSF dan AQA. Mereka melakukan diskusi dan mereka melakukan registry dan jadi banyak menerbitkan hal-hal yang berguna untuk para anestesi ya. Dan mereka menawarkan fellowship dalam keselamatan pasien, beasiswa untuk mengembangkan, mendapatkan pemimpin dari generasi berikutnya. Mereka membuat anesthesia leadership registry. Jadi mereka yang ini diberi penghargaan ya, sehingga banyak yang tertarik dengan anestesi dan banyak anestesi juga bekerja dalam dalam manajemen ya. Perkembangan anestesi di Indonesia, patient safety berkembang walaupun agak lama. Tahun 2013 kita mendeklar patient safety anesthesia yang didukung oleh World Federation maupun waktu itu dihadiri oleh Presiden European Society of Anesthesiologists. Tetapi baru tahun 2023 kita bentuk INASQA. Ya, jadi ringkasan kita perlu mendorong peningkatan berkelanjutan dalam asuhan pasien melalui identifikasi komplikasi yang jarang terjadi dan efek samping yang serius, data ya sistematik, kemudian ada produk pendidikan, tentunya kita merubah ini dengan masuk ke dalam pendidikan ya, dan diperlukan organisasi macam-macam tadi ya, APSF, AQE, registry dan lain-lain, dan kita perlu bermitra untuk itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kehadiran Bapak Ibu dalam World Congress of Anesthesia di Singapura bulan Maret tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia PIB yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berdiri di sini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada PP Perdatin yang juga sudah mengizinkan saya untuk bicara di sini. Dan apa yang akan saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang tidak sefilosofis dan mungkin tidak seberat apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Safri dan juga Dr. Bambang Tetuko. Saya rasa itu adalah sesuatu yang berat. Jadi saya diberikan satu materi yang ringan-ringan saja, mudah-mudahan sih tidak terlalu berat. Yang akan saya sampaikan di sini adalah satu new method in management of intensive care unit ICU without wall. Jadi kita akan mulai dengan point of view adalah apa itu ICU, bagaimana kita melakukan matching level dari level of care dari level of illness, lalu kemudian bagaimana melakukan ICU management dan kemudian ICU without wall. Pertama adalah apa sih ICU? Apakah kalau kita punya ventilator, lalu kemudian kita punya ruangan yang khusus, kemudian kita punya KIC atau konsultan ICU, atau kita punya alat-alat yang canggih, devices segala macam yang canggih, kemudian dokternya ada di situ, lalu kemudian semua obat yang kita perlukan itu ada, lalu kemudian perawatnya juga udah ada semua, dan bahkan kemudian semua laboratorium ada, kita akan mengklaim bahwa diri kita atau kita sudah mempunyai ICU. Saya rasa dalam perspektif saya tidak berpikir seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan ICU adalah seperti ini. Satu area yang didedikasikan untuk melakukan perawatan pasien sakit kritis yang bisa melakukan preventing, pencegahan terhadap perburukan. Jadi preventing deterioration. Yang itu harus multidisiplin, tidak bisa sendiri. Dengan high specialist team with high nurse to patient and physician to patient ratio. Jadi rasio perawat kepada pasien dan rasio dokter kepada pasien juga itu harus tinggi.
So kalau Anda punya satu ruangan, punya ventilator, kemudian punya spesifik ruangan, punya segala macam dan segala macam, tapi kalau kemudian perawatnya satu untuk merawat 5, maka saya rasa itu bukan sebuah ICU, walaupun Anda mempunyai sebuah alat-alat yang sangat canggih, yang kalau sekarang ini misalnya Anda punya AI lah apa segala macam, tetapi kalau misalnya itu tidak terjadi, maka sebenarnya itu bukan merupakan sebuah ICU. Nah ini adalah kalau dari Kementerian Kesehatan, sama saja sebenarnya dari Kementerian Kesehatan yang dapat potensi mengancam nyawa. Jadi kalau kita bicara ICU, maka sebenarnya kita bicara adalah preventing deterioration, preventing terjadinya perburukan. Tetapi kalau kita pasien masuk ICU terjadi perburukan, sebenarnya itu bukan ICU. That is a killing field, tempat kita melakukan killing terhadap pasien-pasien kita secara tertutup. Karena kalau kita sudah masuk ICU, nggak ada orang lain, nggak ada yang mengaudit dan segala macam. Apapun yang terjadi di ICU, apa boleh buat itu yang terjadi di kita. So, siapa sih yang sebenarnya berbahaya kalau dari definisi yang sudah dilakukan baik itu di Eropa maupun di Indonesia? Siapa sih yang sebenarnya berbahaya atau apa yang membahayakan pasien ketika dia dirawat di ICU? Apakah pasien itu sendiri ataukah kemudian penyakitnya? Ternyata tidak. Yang membahayakan pasien di ICU itu adalah kita, orang-orang yang bekerja di ICU, dokternya, perawatnya dan segala macam. Kalau kita careless terhadap pasien, maka kitalah yang membahayakan pasien, bukan pasien itu atau penyakit pasien itu yang membahayakan pasien. Kalau berbicara pasien dirawat di rumah sakit, maka kita tidak bisa berbicara hanya dalam satu perspektif ICU, walaupun kita bekerja di ICU dan kita ahli ICU. Maka satu episode pasien dirawat di ICU itu bisa dia beda diagnostik. Satu periode dari dia masuk sampai nanti dia keluar dari rumah sakit, satu masuk rumah sakit, keluar dari rumah sakit, apakah dia keluar sembuh ataukah dia keluar mati, maka beda diagnostik, beda-beda, bisa beda ruang rawat, bisa beda pemeriksaan laboratorium, beda pencitraan dan lain-lain. Dan ini semua harus sesuai dengan indikasi dan kebutuhan pelayanan pasien. Ini kalau kita bicara di sini, kita akan juga bicara seperti tadi yang dikatakan Prof. Safri, kita harus berbicara masalah cost analysis atau cost containment atau cost driver atau segala macam, dan juga di sini ada yang namanya patient safety. Kalau ini tidak ada patient safety, maka tentunya cost-nya akan menjadi lebih besar. Nah, bagaimana kemudian pasien ini bisa berubah atau beralih dari satu diagnostik, satu ruangan ke ruangan yang lain, pemeriksaan yang lain, maka itu adalah menyebabkan terjadinya perbedaan severity level of illness. Ketika pasien itu berbeda level of illness-nya, maka dia harus berbeda ruang perawatannya, dan probability untuk terjadi perbedaan DPJP-nya itu menjadi lebih besar. Jadi kalau misalnya satu episode pasien masuk rawat di rumah sakit, bisa saja pasien itu masuk dari bisa jadi emergency ke HCU, ke ruangan, ke ICU, ke kamar operasi, dan lain-lain dimanapun. Kemudian tanda merah ini adalah tanda yang dia bisa vice versa. Artinya pasien dari ICU bisa ke HCU, bisa balik ke ICU, bisa balik ke ruangan, bisa balik ke ICU. Tapi kalau pasien sudah sampai kamar jenazah, dia tidak bisa balik ke ruangan maupun dia tidak bisa balik ke ICU. So, message yang akan saya sampaikan terkait dengan patient safety yang dikemukakan oleh Dr. Bambang Tetuko. Kalau kita mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasien kita di ICU, memikirkan sesuatu yang terbaik untuk pasien kita di ICU, maka jangan ketika pasien sudah sampai kamar jenazah baru kita berpikir andai saya bisa melakukan ini, andai kemarin begini segala macam, mungkin pasien akan lebih baik. So think about, kalau misalnya memang kita berniat untuk kemudian kita menolong pasien, jangan berpikir ketika pasien itu udah sampai kamar jenazah, udah terlambat. Ini adalah severity level. Ada pasien itu level 0, level 1, level 2, level 3. Level 1 contohnya adalah ya misalnya oral atau bolus intravenous, pasien dengan kontrol analgesia, vital sign-nya ya perlu diamati sekitar 4-6 jam. Kemudian naik lagi misalnya, ini adalah vital sign monitoring, kemudian regular terapi, RW dan segala macam. Naik lagi ke level 2, itu perlu patient detail observasi. Kemudian kalau level 3 itu memerlukan organ support yang lebih kompleks, dan kemudian
atau memerlukan satu pemantauan yang lebih kompleks dan lebih ini. Selama pasien dilakukan perawatan di rumah sakit, maka pasien itu severity of illness-nya tidak mungkin hanya 0. Bisa jadi satu ketika dia severity levelnya adalah menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, dan bisa jadi dari 3 menjadi 2, menjadi 1. Nah ini seperti ini. Severity levelnya adalah ini. Sehingga dengan demikian kalau kita punya level of illness, kita juga harus punya level of care. Kita tahu bahwa ruangan itu ada ruang perawatan, ada emergency, ada HCU, ada intermediate, ada ICU. Maka penting kita untuk melakukan matching bagaimana severity of illness dengan bagaimana itu level perawatan yang ada di rumah sakit. Jadi kalau misalnya dari yang itu kalau misalnya pasien itu dirawat, maka pasien itu seharusnya, kalau itu adalah patient safety tadi yang dikemukakan oleh Bambang Tertuko, maka perburukan kondisi kalau pasien itu ada di rumah sakit, it should be predicted, seharusnya bisa diprediksi. Kalau nggak bisa, artinya begini, proporsi pasien yang bisa prediksi untuk terjadi perburukan itu harusnya lebih besar dibanding yang tidak diprediksi. Sehingga itu penting adalah untuk early recognizing dan kemudian appropriate resuscitation sehingga pasien tidak terjadi perburukan. Jadi nggak bisa nanti pasien tiba-tiba pasiennya jelek di ruangan, pasien apnu di ruangan dan segala macam. Sangat sayang nanti. Kemudian change level of care should be predicted. Jadi bagaimana kita misalnya pasien ini harusnya adanya di level berapa? Level of care yang mana? Itu harusnya predicted. Jadi seperti yang tadi saya bilang di depan bahwa yang namanya area ICU adalah satu area yang bisa dilakukan preventing terjadi perburukan termasuk dalam hal untuk ICU without wall. Seharusnya kita bisa melakukan predicted dan patient safety, important implemented transition of care dan segala macam. Nah kalau kita lihat ini adalah intensitas treatment dan transition of care. Jadi pasien itu bisa dirawat di rumah, bisa dirawat di ruang perawatan, bisa di HCU dan bisa di ICU. So apa bedanya kita merawat pasien di rumah, kemudian di HCU dan di ICU? Maka yang terjadi adalah change intensity of monitoring and treatment. Jadi kalau misalnya intensity treatment and monitoring itu tidak meningkat, maka sebenarnya itu kita tidak melakukan peningkatan level of care kepada pasien. Jadi nggak boleh melakukan perawatan di ICU dengan standar melakukan perawatan di ruangan, itu tidak boleh. Itu tidak patient safety. Kalau memang mau kita membuat bahwa itu ICU, maka level of care kita adalah level of care ICU. Tetapi bagaimana kalau misalnya pasien dari ICU pindah ke ruang perawatan sampai pulang dan segala macam, yang terjadi adalah transition of care. Jadi kalau misalnya kita memindahkan pasien ke sini, maka yang terjadi adalah change intensity of monitoring and treatment. Tetapi kalau pasien pindah dari sini ke bawah, maka itu harus ada melakukan transition of care. Jadi nggak harus ada transition of care sehingga dengan demikian continuity of care-nya dari ICU ke ruangan sampai pulang itu menjadi lebih baik sehingga kita bisa melakukan preventing terhadap perburukan. Jangan sampai pasien itu readmitted ke ICU dengan kondisi yang lebih buruk. Disinilah bisa terjadi adverse event atau terjadinya perburukan kondisi karena kita tidak baik. Kemudian bagaimana kita melakukan manajemen ICU? Kita bisa melakukan internal proses atau eksternal proses. Anda mau bicara close, Anda mau bicara open, atau Anda mau bicara multidisciplinary team, terserah Anda bagaimana. Kemudian ini adalah ICU management. Semuanya itu adalah tergantung dari semua yang ada di sini untuk bagaimana kita bisa melakukan best services terhadap pelayanan ICU. Ada internal proses, ada eksternal proses. Nah ini ICU manajemen, bagaimana manajemen ruangan, manajemen SDM, manajemen pasien dan semuanya indikator kinerja dan segala macam. Oke? Critical care medicine itu adalah sebuah truly specialty. Jadi banyak sekali sebenarnya pada pasien dengan sakit kritis atau critical medicine itu yang terlibat di sini. Sehingga kita perlu satu communication dan multidisiplin untuk menangani pasien-pasien yang kompleks dan kemudian bisa melakukan pencegahan terhadap deteriorations.
Kita juga punya ICU kompetensi. Kalau Anda mau bekerja di ICU, Anda harus mempunyai kompetensi yang seperti ini. Dari mulai resuscitation, initial management, diagnosis, assessment, disease management, practical prosedur, perioperatif, dan lain-lain. Itu harus ada. Sehingga dengan demikian ICU itu menjadi satu yang tadi Prof. Safri bilang satu yang ekspensif atau kemudian sesuatu yang ini karena memang memerlukan bukan hanya memerlukan alat-alat tetapi juga memerlukan kompetensi orang dengan kompetensi yang jauh lebih baik. Melakukan manajemen ICU itu adalah baik adalah karena kita supaya goal dari manajemen ICU adalah bagus supaya kita bisa menerima pasien dan merawat pasien yang tepat. Right patient at the right time and provide optimum intensive care. Itu baik itu pasien-pasien yang need for emergency masuk dari emergency maupun pasien-pasien need from ICU from elective. Jadi misalnya pada surgery yang elective. So, ada problem bagaimana kalau kita memindahkan pasien dari ICU ke ruang perawatan. Banyak sekali problemnya, misalnya change atau perubahan dari intensitas perawatan, kemampuan perawat atau kemampuan dokternya, kemudian multiple comorbid, lalu kemudian number of complexity dan segala macam. Artinya problem ini bisa menyebabkan terjadinya perburukan pada pasien yang bisa menyebabkan readmisi kembali ke ICU dengan kondisi yang lebih buruk. Nah, adverse event yang terjadi setelah discharge dari ICU misalnya adalah event related medications, lalu kemudian jatuh, bisa terjadi clinical deterioration atau perburukan, dan juga readmisi bahkan terjadi kematian. Jadi pasien kita pindahkan dari ICU kemudian segala pindah ke ruangan 2 hari 3 hari kemudian kita dikabarkan bahwa pasiennya meninggal karena sesuatu yang unpredicted itu bisa terjadi. Nah, apa itu ICU without wall? ICU without wall itu adalah critical ill patient itu tidak hanya di ICU, tapi itu juga ada di seluruh ruangan, bahkan di seluruh area yang ada di rumah sakit. Jadi artinya tanggung jawab yang kita harus tanggung itu adalah bukan hanya di ICU, tapi adalah di ruangan dan juga di area yang ada di rumah sakit. Kemudian to prevent hospital cardiac arrest, ini bisa menjadi misalnya katakanlah medical emergency team, rapid response team. Tapi ini adalah in hospital ICU without wall. Artinya ICU without wall itu adalah yang ada di ICU. Sedangkan nanti yang terbaru itu ICU without wall itu bisa sampai kepada community. Satu konsep yaitu critical care team yang involve pada manajemen critical ill patient bukan hanya di rumah sakit tapi juga di luar rumah sakit. Nah, ini model ini adalah continuity dan ini adalah the next step participate discussion and absolute escalating of care. Nah, ICU without border atau ICU without wall itu should be regard as bidirectional model with open door. Jadi artinya begini, ketika kita mendischarge pasien ke ruang perawatan atau mendischarge pasien dari rumah sakit, sebenarnya itu ada satu tanggung jawab moral seandainya pasien itu terjadi perburukan. Kita harus melakukan penilaian dengan baik dan kita harus bisa melakukan monitoring dengan baik apa yang terjadi setelah itu supaya pasien itu tidak terjadi perburukan. Itu yang namanya ICU without wall. Kemudian ini adalah ICU without wall, seandainya terjadi perburukan, levelnya ini adalah penyesuaian level, ini adalah early recognizing critical ill patient, EWS, monitoring dan segala macam. Nah, ini adalah potensial benefitnya, kemudian ini adalah challenge-nya. Nah, ini adalah ICU without wall. Jadi sekarang ICU without wall itu ada yang in hospital, ada yang out hospital in ICU without wall. Kalau ini pasien dari HCU pulang ke rumah atau other health facilities, itu bagaimana kita melakukan penanganan pasien ini supaya itu menjadi lebih baik. Kemudian ini adalah ICU without wall juga. Jadi ICU without wall sekarang bukan hanya in hospital ICU without wall, tetapi juga sampai kepada rumah, kepada pos ICU, kemudian kepada community, juga kepada family yang ada di rumah, atau kemudian fasilitas yang lebih rendah yang bisa kita lakukan pemantauan dan bisa kita lakukan komunikasi. Ini adalah critical outreach team yang clinical practice, ini juga harus sampai kepada rumah facility yang kita bisa melakukan support yang harus melakukan komunikasi dua arah. Ini adalah ICU without wall, yang ini adalah old paradigm bahwa ini tidak ada satu komunitas atau tidak ada ikatan. Yang new paradigm ini adalah menjadi satu rantai, baik itu dari ruangan ICU maupun pada rumah dan kemudian melakukan rehabilitasi.
take home message-nya adalah ICU without wall itu adalah critical ill patient tidak hanya di ICU. Sehingga level kita harus melakukan matching level of illness dengan level of care. Kita harus melakukan transition of care, kita harus melakukan two-way communication, dan juga kita harus melakukan healthcare kompetensi untuk meningkatkan kompetensi kualitas kita. Terakhir, critical medicine is not only professions, but it a patient, dan tentunya yang penting adalah its commitment. Terima kasih. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park, playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out, yeah. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. And when you feel you lost your way, you got someone there to say, I'll show you, I'll show you. Oh, say you, say me, say it for always. That's the way it should be.